Ada yang ramai dan viral akhir-akhir ini. Tagar boykot Trans7 begitu menggema di media sosial. Ada apa sebetulnya? Mari kita bahas dalam sudut keilmuan bagaimana kita berkomunikasi di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue Mr. Catur. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat lo semua yang udah setia nonton channel ini dan jadiin channel ini temen di waktu break time lo. Semoga apa yang lo denger, apa yang lo tonton itu mendapatkan jadi manfaat buat lo semua. Setidaknya menambah sudut pandang dan informasi yang selama ini mungkin belum lo dapatkan. Menariknya teman-teman, dunia saat ini begitu tergantung dengan yang namanya viralitas. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ada terjadi sebuah kehebohan yang bahkan dilakukan oleh sebuah media nasional. Mereka memposting, mengunggah video menampilkan liputan dengan judul Expose Uncensored yang menampilkan sesuatu yang menurut gue sangat tidak layak untuk ditampilkan. Dan gue jujur aja nggak akan bahas itu di sini. Dan lu pasti udah tahu apa aja yang ditampilkan oleh mereka. Tapi yang menariknya adalah yang gue pengen bahas dan sharing sama lu di sini adalah bahwa satu unggahan itu bisa berpuluh-puluh, berkali-kali, beratus-ratus kali lipat lebih cepat daripada berita-berita biasanya. Di sini seolah-olah semua orang memiliki panggung, seolah-olah memiliki suara yang bahkan mungkin saja ada yang marah, ada yang kesal, ada yang emosi, belum nonton videonya secara full, tapi hanya melihat potongan-potongan yang ditampilkan oleh seseorang yang nge-share, lalu memotong videonya. Agar apa? Agar mereka juga mendapatkan views, mendapatkan like, mendapatkan engagement. Media sosial itu ibarat sebuah panggung yang dulu hanya sebagian orang atau segelintir orang saja yang memiliki. Nggak semua punya privilege untuk tampil, untuk dikenal, untuk didengar. Tapi dengan adanya media sosial, siapapun, bahkan orang yang tidak terkenal dari manapun, selama dia punya akses, dia punya kamera, dia punya koneksi internet, dia bisa menyuarakan pendapatnya, dia bisa memberitakan sesuatu hal, dia bisa menyebar berita-berita yang mungkin padahal belum tentu kebenarannya juga teruji. Media sosial itu sekali lagi ibarat dua buah mata sisi. Yang satu memang menjadi hal yang baik karena semua orang sekarang punya kesempatan yang sama untuk hal-hal positif, misalnya mereka bisa membangun personal branding mereka untuk mengenalkan produk-produk mereka, untuk menyebarkan ide-ide mereka yang bagus. Tapi di satu sisi lain, media sosial juga menjadi pembunuh atau menjadi sisi gelap yang tidak kita harapkan. Karena begitu banyak berita-berita sehingga kita susah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Begitu mudahnya kita scrolling, begitu mudahnya kita nge-view beberapa ratus video dalam satu hari. Inilah yang dinamakan dengan era post-truth, kawan-kawan. Di mana begitu banyaknya berita, sehingga kita absurd mana yang benar dan mana yang tidak. Semakin banyak yang menceritakan dengan frame yang sama, maka seolah-olah itulah yang benar. Sedangkan yang sedikit menyuarakan, meskipun benar, tapi karena tidak terdengar, karena tidak viral, karena tidak bisa menembus FYP, itu dianggap tidak benar. Nah, hal ini yang menjadi sesuatu perlu kita waspadai. Gue teringat obrolan gue waktu itu sama kawan gue S3 di bidang komunikasi, yang dia tiba-tiba ngomong langsung, medsos itu panggung utama para pengecut. Wah, gue kaget juga ya. Karena ya kita selama ini menggunakan medsos juga untuk sharing, untuk berdakwah, untuk mengajak, untuk menginformasikan hal-hal yang baik. Tapi dia bilang medsos itu panggung utama para pengecut. Tentu ada alasannya, karena beliau adalah seorang akademisi. Beliau mengatakan, orang yang paling lantang di media sosial itu biasanya justru nggak berani kalau bertemu tatap muka secara langsung, atau bicara face to face. Dia menyatakan ini yang disebut dengan online disinhibition effect. Apa itu? Itu adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh John Suller, dan dia adalah seorang psikolog dari Rider University pada tahun 2024, yang intinya dia mengatakan di dunia maya manusia jadi lebih berani karena ada anonimitas, ada jarak dan ada ruang, sehingga ada jarak yang tercipta antara audiens dengan si pembicaranya. Dan di situ dia bisa bebas mengatakan apa aja tanpa takut dikritik secara langsung. Karena kalau misalnya sudah viral dan ternyata salah, yang dilakukan hanyalah tinggal minta maaf atau hapus postingan, selesai. Dan itu yang terjadi juga beberapa waktu lalu, postingan dari media ternama di Indonesia yang begitu ceroboh memposting kehidupan dari pesantren dengan narasi-narasi yang provokatif tanpa bertanya tentang adat, kebiasaan, dan keleluhuran yang diterapkan di sebuah pesantren tersebut.
sehingga menimbulkan framing yang negatif, sehingga seluruh pesantren seolah-olah adalah tempat yang kurang baik. Dan inilah salah satu efek dalam online disinhibition effect tadi. Karena tinggal posting, kalau ada reaksi yang tidak tepat, tinggal minta maaf, lalu tinggal hapus, selesai. Padahal postingan bisa dihapus, tapi hati yang terluka tidak mungkin mudah memaafkan begitu saja. Ini sangat krusial. Jika media nasional yang begitu ketat dengan aturan saja bisa melakukan hal yang sama, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah cek bagaimana cara kita berinteraksi saat kita menggunakan media sosial? Atau kita menggunakan begitu saja, tanpa peduli apa efeknya? Yang penting viral dulu, yang penting ramai dulu. Di Indonesia, teman-teman semua, ada sebanyak hampir 167 juta pengguna aktif media sosial. Ini berdasarkan data dari We Are Social and Wherever di tahun 2025. Dan 78% diantaranya pernah menuliskan komentar-komentar emosional yang mereka sendiri jika di dunia langsung tidak mungkin melakukannya. Ini berdasarkan survei. Jadi mereka hanya berani komen saja, habis itu lupa. Karena tadi ada jarak, nggak tahu, mereka nggak kenal ini kok, nggak langsung bersentuhan dengan lawan bicaranya. Artinya dari 10 orang, ada 7 orang yang berani bicara ketika bersembunyi di balik layar. Dan mungkin salah satu diantaranya adalah kita sendiri. Kasus tagar boykot TV nasional yang memposting video tentang pesantren tersebut. Contohnya, dalam 12 jam sudah menembus hampir 137.000 unggahan. Padahal bisa saja orang-orang yang menge-share itu tidak menonton full videonya. Mereka memotong-motong, mereka memposting ulang, atau mereka men-share berita-berita yang sudah terkandung ada di dalam media sosial yang mereka lihat. Fenomena ini dijelaskan lewat teori yang namanya teori social comparison. Orang-orang berlomba-lomba ingin terlihat benar dibandingkan satu dan yang lainnya. Atau yang paling parah, orang-orang berlomba-lomba ingin menjadi yang pertama mengetahui. Jadi mereka ingin diakui sebagai pertama tahu tentang isu tersebut. Dan ini berbahaya karena mereka tidak melihat konteks benar atau tidaknya, dan apalagi melihat dari sisi etika dan moral. Yang penting adalah bagaimana saya menjadi orang yang pertama men-share video yang viral dan saya mendapatkan banyak views, banyak like, atau banyak komen, sehingga engagement menjadi lebih tinggi. Nilai-nilai yang terkandung dalam media sosial menjadi semakin terdegradasi. Orang tidak lagi berpikir bahwa hidup sebenarnya adalah dunia nyata, tapi sekarang orang banyak hidup di dunia maya dan terkadang baru sadar ada kehidupan yang sebenarnya di dunia nyata. Sekarang semua orang punya panggungnya sendiri. Mereka bisa menjadi siapa saja yang mereka inginkan. Dan ini bukan hanya cerita tentang boykot yang ramai tentang salah satu media nasional yang viral tersebut, tapi ini tentang kita. Lu bayangin gak sih, sekarang semua orang itu punya panggung yang sama. Hanya bermodalkan kamera, seperti gue bilang tadi, bisa menjadi siapa saja. Bahkan yang lelah bisa tampak bahagia, yang sedih bisa tampak sedang tertawa, yang miskin bisa tampak kaya dengan kemewahan yang pura-pura, dan juga yang hampa bisa tampak seperti orang yang bijak. Tapi lama-lama mungkin kita lupa, kita ini tampil untuk siapa dan untuk apa? Tujuan kita apa sebetulnya? Kalau panggung yang disebut media sosial ini memaksa kita untuk hidup, maka apakah sebenarnya kita hidup menjadi diri kita sendiri atau dipaksa menjadi seseorang yang tidak kita kenali? Hal ini yang disebut dengan impression management, istilah dari Erving Goffman yang mengatakan bahwa manusia itu selalu berada ingin di atas panggung. Dan media sosial adalah panggung yang mudah diakses oleh siapa saja, tapi merupakan panggung yang penuh dengan sandiwara. Kita jadi sibuk menunjukkan, bukan menjalani. Sibuk mencari likes, tapi lupa lives. Sibuk dengerin views, tapi lupa dengerin hati kita sendiri. Dunia maya seolah-olah berlomba-lomba menjadi tempat yang benar. Padahal di dunia nyata, banyak yang sedang berjuang agar nggak tumbang. Dan ironisnya, kita banyak scroll postingan, ratusan postingan, berkali-kali, tapi kita nggak benar-benar tahu siapa yang peduli. Bahkan follower kita, subscriber kita, apakah betul-betul peduli dan ingin tahu tentang kita secara seutuhnya? Atau mereka hanya ingin melihat yang mereka ingin lihat saja. Hidup itu seolah-olah kayak project. Bagian yang nggak baik diedit, bagian yang baik ditampilkan. Dan itulah realita di media sosial. Kita jadi takut nggak update, kita jadi takut nggak relevan, kita jadi takut ketinggalan. Seolah-olah di media sosial itulah wujud sebenarnya kita berada. Kalau kita nggak eksis di media sosial, maka kita tertinggal dan hilang dalam peradaban. Kita menjadikan media sosial sebagai kehidupan yang utama. Kita lupa bahwa kehidupan sejatinya yang kita jalani saat ini, itulah yang nyata, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita betul-betul perhatikan langkah demi langkahnya. Karena itu yang berpengaruh nanti. Dan
paling pentingnya kawan-kawan semua, yang kita harus sadari, setiap postingan kita, setiap komen kita, setiap like kita, setiap share kita, itu nggak berhenti begitu aja. Karena itu semua dicatat dan semua ada pertanggungjawabannya. Kalau kita orang yang beriman, kita tahu banget bahwa semua hal yang kita lakukan nggak mungkin lepas daripada namanya pertanggungjawaban. Jadi jangan kira asal share, asal like, asal komen, berharap orang tidak sakit hati, atau berharap semua itu baik-baik saja berlalu dengan waktu, tapi tunggu nanti di pengadilan akhir yang paling adil di akhirat nanti, semua akan terbuka. Dan kita pasti akan menyesal pada saat kita melakukan di dunia tanpa bijaksana. Kawan-kawan semua, di dunia yang serba digital ini, keberanian sejatinya bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling hadir dan berani untuk mendengar. Jangan biarkan jari-jari kita lebih tajam daripada lidah kita sendiri. Karena di balik postingan ada manusia yang membaca, ada manusia yang mendengar, dan mereka semua punya hati. Di balik komentar ada nurani yang sedang diuji. Dan itu tidak bisa diperbaiki dalam satu hari saja. Jadi kalau hari ini kamu mau tampil, tampillah dengan niat baik, bukan hanya sekedar terlihat baik. Karena di balik layar kecil itu ada Allah yang selalu online. Ada Allah yang selalu scroll postingan dan komentar yang melihat semuanya menggunakan malaikat-malaikat yang mengawasi kita semua. Maka sebelum kita menekan tombol send, ingat pesan ini. Berani di dunia nyata itu lebih mulia daripada lantang di dunia maya tapi pengecut di dunia nyata. Saya Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.